Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Tia, NIM 202181043 dari SMA Negeri 2 Simpang Sudir. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke. Meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Jangan lupa kalau mau keluar harus dijaga prokesnya ya. Harus pakai apa kalau keluar? Masker, Bu. Iya, pakai masker. Jangan lupa cuci tangan juga. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu mau satu orang untuk memimpin doa. Ayo, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Henry. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ana Diana. Hadir, Bu. Ana Diana hadir. Aaron. Saya, Bu. Fitri Haryanti. Henry. Bu. Joni Irawan. Saya, Bu. Carmila Sari. Hadir, Bu. Miriani. Bu. Nurul Hasanah. Hadir, Bu. Putri Saryanti. Hadir, Bu. Oke, ada semuanya. Hari ini bagaimana keadaan di sana? Sinyal lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau sinyal lancar berarti bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan lancar juga. Semoga seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian pasti pernah menggunakan alat musik. Terutama yang laki-laki nih, yang cowok nih. Biasanya suka main gitar. Benar enggak? Suka main gitar enggak, Henry? Punya, Bu. Jody, senang main gitar? Senang, Bu. Tapi tidak tahu, Bu, ya, mainnya. Oh, tidak tahu. Jadi perlu belajar ya, Joni ya. Iya, Bu. Nah, kalau seruling, pernah enggak mainkan seruling? Pernah, Bu. SMP pernah, Bu. Waktu SMP pernah ya. Berarti tahu ya gimana cara mainkan seruling? Sedikit-sedikit lah, Bu. Bagaimana menurut kalian yang udah pernah menggunakan gitar, udah pernah memainkan seruling, bagaimana sih kok gitar, seruling itu bisa menghasilkan bunyi? Ada kolom udaranya, Bu. Ada kolom udaranya. Apalagi? Getaran, Bu. Ada getaran. Kenapa Fitri? Ada getaran. Oke, baiklah. Itu sebagai pengantar kita hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang dawai dan pipa organa. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengaitkan konsep resonansi dengan peristiwa faktual. Yang kedua, menganalisis karakteristik dawai sebagai penghasil bunyi. Yang ketiga, menganalisis karakteristik pipa organa sebagai penghasil bunyi. Berikutnya, membandingkan frekuensi nada pada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Yang berikutnya, membuktikan pola nada pada pipa organa dan menyimpulkan hasil percobaan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun materinya adalah sebagai berikut. Pernah enggak kalian merasakan adanya getaran saat sebuah mobil atau truk lewat di depan rumah kalian? Benar, Bu. Ya, terasa getarannya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Kenapa kita bisa merasakan getaran saat mobil truk lewat, saat mobil lewat seperti itu? Kira-kira apa tuh? Karena gelombang bunyinya. Karena gelombang bunyi? Merambat, Bu. Ya, karena ada getaran yang merambat. Oke, untuk mengetahuinya, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Nah, materi kita yang pertama yaitu resonansi bunyi. Resonansi bunyi adalah suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya resonansi pada alat musik gitar yang bisa menghasilkan bunyi yang indah. Nah, itu tadi saat kalian memainkan alat musik gitar, apa yang kalian lakukan? Memetik senarnya. Iya, memetik senarnya. Saat kalian memetik senarnya akan terjadi getaran. Nah, getaran itu akan ikut menggetarkan udara yang ada di dalam kolom udara pada gitar. Sehingga timbullah yang namanya bunyi. Seperti itu. Kita lanjut. Persamaan resonansi bunyi. Nah, ini secara matematisnya ya. Secara matematisnya itu, persamaan resonansi bunyi, lambda sama dengan L per N. Atau lambda sama dengan Pi dikali dengan F. Apa itu lambda? Nah, di sini sudah ada keterangannya. Sudah dapat kalian lihat di sana. Lambda itu adalah panjang gelombang. Yang mana panjang gelombang ini satuannya adalah meter. Sedangkan P itu adalah cepat lambat bunyi di udara. Satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan F itu untuk frekuensi. Satuannya hertz. L di sini adalah panjang kolom udara. Satuannya adalah meter. Dan N di sini adalah resonansi ke N, artinya resonansi ke berapa, seperti itu ya. Berikutnya, syarat terjadinya resonansi bunyi. Resonansi bunyi itu terjadi karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya sebuah sumber bunyi atau benda yang bergetar. Yang kedua, terdapat medium perambatan. Yang ketiga, terdapat penerima. Yang berikutnya adalah frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda. Apa saja manfaat resonansi bunyi?
Yang pertama yaitu dapat menghasilkan suara pada perangkat musik. Nah, itu salah satu manfaatnya. Contohnya tadi, menghasilkan bunyi pada gitar, pada seruling. Nah, dengan adanya resonansi, manusia jadi dapat mendengar bunyi sebab adanya peristiwa resonansi pada telinga. Yang berikutnya adalah dawai. Dawai sebagai sumber bunyi. Bunyi pada dawai itu mengikuti hukum Mersenne yang menyatakan bahwa frekuensi atau tinggi nada pada senar atau dawai sebanding dengan tegangan, berbanding terbalik dengan panjang senar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang senar, dan berbanding terbalik dengan massa jenis bahan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa apa? Frekuensi atau tinggi nada pada senar atau dawai itu dipengaruhi oleh apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Panjang senar, luas penampang, dan jenis bahan. Iya, benar sekali. Dari sini kita dapat melihat bahwa frekuensi atau tinggi nada pada senar itu dipengaruhi oleh panjang senar, tegangan, luas penampang senar, dan juga massa jenis bahan yang dijadikan senar. Nah, berikutnya yaitu persamaan frekuensi pada dawai. Persamaan frekuensi pada dawai itu dapat kita lihat di sini. F sama dengan 1/2L dikali akar F per Rho dikali A. Itu untuk nada dasar harmonik pertama. Untuk nada atas pertama, F2 sama dengan 2pi per 2L. Untuk nada atas kedua, F3, 3P per 2L. Rumusnya itu sama, yaitu Fn. Fn itu artinya apa? Nada atas ke N. Itu sama dengan N dikali P per 2L. Atau bisa juga N dikali F1. Itu untuk nada atas ke N atau harmonik ke N. Seperti itu ya. Berikutnya, yaitu pipa organa terbuka. Pola resonansi pada pipa organa terbuka menghasilkan pola perut pada bagian ujung dan simpul pada bagian tengahnya. Persamaan untuk frekuensi nada pada pipa organa terbuka adalah sebagai berikut, yaitu Fn sama dengan Np per 2L. Kalau kalian lihat, ini ada gambarnya pola pada pipa organa terbuka. Di sini ada perut dan ada simpulnya. Nah, ini persamaan untuk menghitung frekuensi nada yang dihasilkan oleh pipa organa terbuka, yaitu Fn sama dengan Np per 2L. Yang berikutnya adalah pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup ini berupa kolom udara di mana salah satu ujungnya terbuka. Kalau kalian melihat sebuah botol itu bisa kita umpamakan sebuah pipa organa tertutup ya. Di bawah botol itu kan tertutup, sedangkan di atasnya ada biasa kalau orang sini nyebutnya mulut botol ya, yang bagian yang terbuka. Nah, itu satu bagian tertutup, bagian yang lainnya terbuka. Itu adalah pipa organa tertutup. Pola resonansi yang terbentuk pada ujung terbuka berupa perut karena partikel udara bergerak dengan bebas. Sedangkan ujung pipa organa yang tertutup membentuk simpul.
karena partikel udara tidak bebas bergerak. Persamaan frekuensi nada yang dihasilkan pipa organa tertutup adalah sebagai berikut, yaitu Fn sama dengan NP per 4L. Nah, untuk gambarnya dapat kalian lihat di sini. Di bagian pipa organa yang terbuka itu membentuk perut, sedangkan pada bagian yang tertutup membentuk simpul. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin mengajak kalian menonton sebuah video. Gimana tadi? Sedap nggak lagunya? Ya, Bu. Sedap kan? Enak didengar, Bu. Nah, enak didengar. Nah, itu salah satu manfaat resonansi ya, menghasilkan suara yang enak didengar. Kalian perhatikan tidak tadi dari video tadi? Alat apa itu? Trompet. Trompet. Pernah nonton SpongeBob nggak? Pernah. Nah, itu yang dimainkan oleh siapa? Squidward. Nah, oleh Squidward. Nama alatnya apa tuh? Klarinet. Ya, klarinet ya. Nah, kalau kalian perhatikan, tadi ada saat dia mainkan alat musik itu, nadanya itu berubah-ubah kan? Ya, Bu. Apa kira-kira yang menyebabkan perubahan nada itu? Kolom udara. Kalau kalian lihat dari video tadi. Lubang. Jarinya tadi tutup. Iya, benar sekali. Ada jarinya, jari pemain alat musik tadi itu menutup lubang-lubang yang ada pada klarinet. Nah, sekarang tadi itu klarinet ya. Tadi itu klarinet alat musik. Sekarang kita membuktikan kenapa nada pada alat musik seperti klarinet. Klarinet itu merupakan salah satu alat musik yang menerapkan pipa organa tertutup. Karena kita tidak punya klarinet, kita bisa mengujinya, bisa membuktikannya dengan menggunakan gelas yang berisi air. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuktikan adanya perbedaan nada pada pipa organa dengan kolom udara yang berbeda. Apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sekarang kalian akses dulu, buka dulu LKPD. LKPD-nya Ibu bagikan di Google Classroom. Silakan kalian buka di Google Classroom. Di LKPD tersebut sudah ada cara kerja dari percobaan kita hari ini. Nah, nanti kalian juga harus mengisi tabel-tabel yang ada pada LKPD tersebut. Setelah melakukan percobaan, kalian harus mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. LKPD-nya sudah bisa diakses belum? Sudah, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Yang sudah bisa mengakses LKPD-nya langsung melakukan kegiatan praktikum. Dan jangan lupa kelompok kita, ada kan kelompoknya? Ada, Bu. Ya, kalian diskusikan apa saja temuan saat
melakukan percobaan di kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit ya. Ibu. Oke, sip. Baik, Bu. Selamat bekerja. Ya, Henry udah melakukan kegiatan. Jangan lupa diukur ya, Henry ya, ketinggian kolom udaranya. Ya, Bu. Jangan lupa didiskusikan di kelompoknya. Gimana? Ada hambatan tidak saat mengerjakan praktikum? Tidak, Bu. Lancar ya? Iya, Bu. Udah selesai belum? Sudah, Bu. Udah? Kalau udah, sekarang silakan kalian presentasikan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3 ya. Baik, Bu. Gantian presentasinya dan yang lain menanggapi. Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Dari kelompok 1, siapa yang ingin mewakili? Saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan. Panjang kolom udara memengaruhi tinggi rendahnya bunyi nada dan frekuensi nada yang dihasilkan. Jika kolom udara memiliki ukuran dan volume yang berbeda, maka nada yang dihasilkan juga berbeda pula. Dari hasil percobaan tadi, data yang saya dapatkan, ketinggian kolom udara yang pertama 0, Sepertinya jaringan ya, Fitri Haryanti. Jaringannya ada gangguan sepertinya. Atau ada yang satu kelompok dengan Fitri? Bisa melanjutkan? Oke, kita lanjut ke kelompok yang lain dulu. Sementara kita menunggu Fitri ya. Silakan. Ayo, kelompok berapa? Tadi kelompok berapa, Fitri? Berdua lagi, Bu. Nah, lanjutkan. Kelompok 2. Silakan, Ana. Oke, selamat pagi Bu dan kawan-kawan lainnya. Selamat pagi. Pagi. Ini dari pengamatan kami yang hasil pengamatan kami hari ini, ketinggian kolom udara yang pertama yaitu 0,01 meter, yang kedua 0,2 meter, dan yang ketiga 0,03, yang keempat 0,04, yang kelima 0,05. Dengan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Frekuensi nada yang dihasilkan dari ketinggian kolom udara yang pertama yaitu 8.500 Hz, sedangkan yang kedua dengan ketinggian kolom udara 0,02, frekuensi nada yang dihasilkan adalah 12.750 Hz. Yang ketiga, dengan ketinggian kolom udara 0,03, frekuensi nada yang dihasilkan adalah 14.166,6 Hz. Yang keempat, dengan ketinggian kolom udara 0,04 meter,
Frekuensi nada yang dihasilkan adalah 14.875 Hz. Yang kelima, dengan ketinggian kolom udara 0,05 meter, frekuensi nada yang dihasilkan adalah 15.300 Hz. Kesimpulannya di sini, volume air mempengaruhi frekuensi nada yang dihasilkan. Semakin tinggi frekuensi, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ana yang sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok lain kalau ada tanggapan. Gimana? Kelompok 1, kelompok 3? Langsung kita ke kelompok berikutnya, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Saryanti, perwakilan kelompok 3. Setelah melakukan percobaan, maka kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah bunyi yang dihasilkan sama? Jawabannya, bunyi yang dihasilkan tidaklah sama. Kemudian, mengapa bisa terjadi demikian? Karena gelas yang berisi air penuh bunyinya paling pelan dan tidak nyaring. Sementara itu, gelas yang berisi setengah air bunyinya lebih nyaring dari gelas yang terisi air penuh. Sedangkan gelas yang paling sedikit terisi air, bunyi yang dihasilkan paling nyaring dari gelas yang lain. Kemudian faktor apa yang mempengaruhinya? Hal ini terjadi karena gelas yang volume airnya sedikit memiliki lebih banyak ruang terisi udara. Sehingga ketika dipukul suaranya lebih nyaring dibandingkan yang berisi air lebih banyak. Kemudian hitunglah frekuensi nada yang dihasilkan dari tiap gelas. Setelah melakukan percobaan, saya mendapatkan botol pertama ketinggian kolom udaranya 0,04 meter, V-nya 340 meter per sekon, menghasilkan frekuensi 8.500 Hz. Botol kedua 0,08 meter, V-nya 340 meter per sekon, frekuensinya 12.750 Hz. Botol ketiga, ketinggian kolom udaranya 0,12 meter. V-nya 340 meter per sekon, menghasilkan frekuensi 14.166 Hz. Botol keempat 0,16 meter, V-nya 340 meter per sekon, frekuensinya 14.876 Hz. Kemudian terakhir botol kelima, ketinggian kolom udaranya 0,2 meter. V-nya 340 meter per sekon, frekuensinya 15.300 Hz. Maka kesimpulannya bahwa besar volume air dapat mempengaruhi frekuensi yang dihasilkan. Maka dengan memvariasikan volume air, kita dapat memperoleh bunyi yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Saryanti. Oke, silakan yang lain kalau ada tanggapan. Silakan menanggapi. Putri, Ya, boleh nanya tak? boleh. Faktor apa yang mempengaruhi tadi itu? Oh, kami menjawab itu hal ini terjadi karena gelas yang volume airnya sedikit memiliki lebih banyak ruang terisi udara,
Sehingga ketika dipukul suaranya lebih nyaring dibandingkan yang berisi air lebih banyak. Itu nah. Wah, terima kasih. Oke, bagus. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, lanjutkan ke kelompok 1 tadi. Kelompok 1 tadi yang terpotong kan? Ya, silakan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil percobaan. Saya mewakili dari kelompok 1. Panjang kolom udara mempengaruhi tinggi rendah bunyi, nada, dan frekuensi nada yang dihasilkan. Karena jika kolom udara memiliki ukuran dan volume yang berbeda, nada yang dihasilkan juga berbeda. Dari hasil percobaan tadi, dapat mendapatkan hasil berikut. Botol pertama, ketinggian kolom udara 0,01 meter, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekund. Frekuensi nada yang dihasilkan 8.500 Hz. Botol yang kedua 0,02 meter, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekund. Frekuensi nada yang dihasilkan 12.770 Hz. 0,3 meter, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekund. Frekuensi nada yang dihasilkan 14.156,6 Hz. Botol yang kedua, ketinggian kolom udara 0,04 meter, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekund. Frekuensi nada yang dihasilkan 14.875 Hz. Botol yang terakhir atau kelima, ketinggian kolom udara 0,05 meter, cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekund. Frekuensi nada yang dihasilkan 15.300 Hz. Dari percobaan dapat disimpulkan. Kesimpulannya adalah besarnya volume air dapat mempengaruhi frekuensi yang dihasilkan. Maka dengan memperhatikan besarnya volume air dapat memperoleh nada yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan kalau ada tanggapan yang lain. Wabarakatuh. Yang lain kalau ada tanggapan, silakan. Yuk, dari kelompok 1. Silakan. Gimana? Setuju dengan kelompok 1? Setuju. Kalau setuju berarti hasil pengamatannya kurang lebih sama, begitu ya? Ya, Bu. Berarti kesimpulannya, ayo kita simpulkan sama-sama hasil percobaan kita hari ini. Apa kesimpulannya? Cuma air mempengaruhi nada yang dihasilkan. Dengan memperhatikan besarnya volume air dapat memperoleh nada yang berbeda-beda. Nah, oke. Apalagi? Di sini perlu kita cermati, poin pentingnya itu sebenarnya bukan volume air ya, tapi panjang kolom udara. Nah, tapi karena kolom udara ini dipengaruhi oleh banyaknya air yang kalian masukkan ke dalam gelas, ya bahasanya memang tidak ada salahnya sih kita kaitkan volume air dengan, tapi kalau kita hubungkan dengan persamaan matematisnya, nah itu di persamaan matematis itu kan L ya, tidak ada disebutkan V.
Kalau P, volume. Kalau L berarti panjang kolom udara. Nah, kita fokusnya ke panjang kolom udara. Seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan kalian sudah paham, sudah bisa menyimpulkan bahwa frekuensi nada pada pipa organa itu dipengaruhi oleh panjangnya kolom Udara. Semakin panjang kolom udaranya, maka frekuensi yang dihasilkan semakin apa? Dari Semakin nyaring, semakin besar ya. Bu. Bu. Oke. Nah, dari percobaan yang sudah kalian lakukan, apa saja kesulitan yang kalian hadapi? Terus bagaimana cara kalian mengatasinya? Coba diceritakan ke Ibu sebagai bahan refleksi kita. Ada kesulitan tidak? Berarti dalam percobaan tidak ada kesulitan? Ya, Bu. Dalam perhitungannya ada kesulitan tidak? Ada, Bu. Oke, lancar ya kegiatannya ya. Bagaimana? Ya, Bu. Bagaimana saat kalian melaksanakan praktikum? Senang tidak? Senang. Senang, Bu. Senang ya. Terima kasih kepada semua yang sudah melakukan kegiatan praktikum dengan sangat baik, yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik juga. Nah, jika kalian ingin mencari materi tentang sumber bunyi, kalian bisa melihat di buku siswa ada. Juga bahan ajar hari ini juga Ibu bagikan di Google Classroom ya, bisa kalian akses di sana sebagai bahan bacaan kalian. Selain itu juga kalian bisa mencari di internet dan sebagainya, materi yang berkaitan dengan gelombang bunyi ini. Soal evaluasinya silakan kalian akses di Google Classroom. Sudah Ibu bagikan di sana. Nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Ibu kasih waktu di sana ada limitnya. Limitnya itu 1 jam ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga selalu sehat. Jaga terus kesehatan. Jangan lupa kita sekarang di masa pandemi, jadi harus selalu menjaga prokes. Kalau keluar rumah pakai apa? Masker, Bu. Ya, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, Bu. Sama, Bu.